Mbak Popi, Ya. mau nanya tentang update-nya nih. Sekarang lagi ngapain aja sih sebenarnya? Sebenarnya sekarang lagi motoran udah pasti. Kemarin juga baru pulang touring dari Labuan Bajo. Kita explore NTT, Flores, terus yang terdekat ini aku mau ada truk lewat. Yang terdekat ini aku mau ada kompetisi drift itu di Bandung. Kan karena lagi belajar ngedrift juga kan. Itu aja sih. Pokoknya seputaran otomotif lah update gue gitu. Kenapa sih makin memacu adrenalin aja nih semakin kesini gitu? Kenapa? Semakin kesini semakin kesana ya. Mungkin ya anak aku kan udah 4 tahun tuh, udah bisa, udah ngerti. Misalkan kalau maminya pengen berhobi atau melanjutkan hobi-hobi sebelumnya, udah mulai komposisinya udah pas tuh. Ada mama masih bantuin ngasuh, ada mbaknya juga, suami juga support. Jadi ya karena memang kesempatannya ada, jadi dikaryakan lagi diri ini gitu kan. Hobinya apa? Pengen coba hal baru apa lagi? Ya lakuin lagi itu sih. Kan hidup mesti terus belajar. Sejak kapan punya hobi? Hah? Sejak kapan hobi motor itu? Kalau hobi motor sih sebenarnya dari dulu ya. Cuma karena saya dulu nggak punya mobil, kemana-mana pakai motor sebagai motor niaga ya. Maksudnya pakai motor untuk bekerja, untuk kuliah. Tapi kalau dibilang orang-orang tahu, wah Popi tuh anak motor gara-gara pas off-road, udah gitu ada motor baik gitu, touring sama Omes, sama teman-teman. Jadi orang-orang tahu, oh Popi tuh ternyata anak motor gitu, di samping anaknya Bu Heni gitu loh. Sejauh mana sih touringnya? Sejauh mana? Touringnya sejauh mana? Yang pernah? Paling jauh Indonesia. Paling jauh sih kemarin aja yang terdekat ya, aku dari NTT tuh ya, di Larantuka, dari Larantuka ke Labuan Bajo itu 1000 kilo itu sih. Tapi waktu itu juga Jogja ke Bali pernah, terus Lombok, terus kemana lagi ya kalau di luar negeri. Terakhir aku pernah di Itali sama di Australia. Mbak, Itu sama sekarang siapa kan ada aja yang sih? terkenal nih, geng motor prediksi. Nah, Terkenal banget. Nah ini dari geng biker wanitanya udah mau menyaingi nggak sih? Ada tim lagi nih? sebenarnya aku ada komunitas namanya Main Cantik. Ah, Nah, Main Cantik itu juga sebenarnya bukan cuma motoran aja, tapi kita juga ada ada aktivitas-aktivitas lain yang bisa diangkat. Sebagai perempuan Indonesia, bisanya ngapain aja sih? Oh, kita hobinya main motor ya, ada motorannya. Kita hobinya ngomongin tentang budaya, ada bagiannya gitu. Kalau nggak percaya nanti lihat aja Main Cantik. tapi kan ini juga jadi kontroversi juga ya, maksudnya kayak misalnya dari prediksi ketika sang laki-lakinya pada mulai main motor, beli motor, dapat kritikan dari istri-istri. Nah kalau dari perempuan sendiri, dari suami-suaminya gimana? Aduh ada motor bagus nih, ini. Sebenarnya kalau ya sama sih, kita juga nggak usah cewek cowok sih ya. Mungkin ketika kayak kita sudah berhobi, pasti kan otomatis ketika kayak baru dapat uang nih, ya kita izin dulu kan. Kalau kita udah berkeluarga izin dulu kan sama orang rumah, kebutuhan utamanya apa, misalkan mencukupi kebutuhan rumah. Setelah itu baru urusan perhobian. Jadi kalau untuk nengok motor baru atau enggak, sekarang kan kayak aku mendalami drift ya, nyobain drift. Ntar kalau gue mau beli mobil gimana buat ngedrift, itu dipikirin juga anak sekolah gue gimana gitu. Sebenarnya kompromi sih sama pasangan sih. Intinya mau cowoknya, suaminya atau istrinya, itu kayaknya harus kompromi sih untuk urusan hobi sih. Kalau kita juga ngomongin drift nih kita ya, banyak juga teman-teman artis nggak cowok nggak cewek yang lagi hobi banget sama ngedrift. Drift ini sebenarnya lagi memang lagi lagi naik daun apa seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang naik daun tuh ulet ya. Kalau Saja. kalau lagi rame, memang sekarang lagi hype gitu kan, maksudnya dapat momennya juga. Dan kalau di Indonesia sendiri kan itu udah ada kayak kompetisinya namanya Indonesian Drift Series, dan nanti sebentar lagi akan diadakan di Bandung itu kan tanggal 13, 14 atau 14, 15 itu. Di situ tuh memang dari coach kita ya, Mas Akbar Rais, dia juga kan kebetulan memang punya sekolah drifting juga di Lipo Karawaci. Dia bikin Women Drift Challenge atau WDC. Nah, jadi kita cewek-cewek tuh kemarin banyak banget. Nah, sekarang saya nyangkut lah, saya masih seneng ikutan gitu. Makanya ikut yang Indonesian Drift Series yang ketiga, saya ikut lagi.
Kalau Kopi, kalau itu gimana? kan ada Natalie Sabar, Holster, sabar, ada sabar. Natalie Holster juga yang ikut ya, kalau nggak salah. Wendy Walter. Terus ada Natalie Holster, juga. Holster. Holster juga. Holster. Basrika. Iya, Basrika. Natalie Holster Basrika. sama Wendy Walter itu satu tim atau individu itu kalian nanti kompetisinya mungkin kan? Sebenarnya itu tuh kayak individu, tapi kita memang dilatihnya waktu itu barengan sama itu satu geng lah, satu grup di WDC ya, Women Drift Challenge itu. Makanya kita masih tetap jalan sampai ke IDS 3 nih. Cewek-cewek masih tetap berangkat, tapi beberapa ada yang nggak lanjut karena memang pada sibuk-sibuk juga gitu. Kau pun tipikal yang membangun mobil sendiri atau apa meminjam dulu atau seperti apa kan? Saya membangun rumah. Rumah tangga. Kalau untuk sampai saat ini aku belum berani untuk beli mobil dulu karena mau dilihat dulu nih, ini passion gue banget nggak gitu. Jangan sampai kayak gue masih single gitu kan beli mobil nggak murah. Dan di sisi lain kalau untuk perhobian itu menurut gue harus yang bener-bener lu suka banget. Kalau suka banget oke, kita jadiin. Tapi kalau memang kayak cuma iseng, cuma pengen belajar aja, pengen bisa aja, ya bolehlah nambah skill baru gitu kan. Jadi beneran harus kayak ditanya lagi, ini lo mau nyemplung nggak gitu. Kalau mau nyemplung ya lu koordinasi lah sama keluarga gitu, karena kan susu sekolah anak gitu, cicilan atau apa gitu kan, itu harus dipertimbangkan juga. Kak Popi, pasangan nggak komplain hobi-hobi otomotif? Khawatir nggak sih sebenarnya dengan Sebenarnya kalau komplain enggak sih, justru alhamdulillah dapat pasangan tuh yang support. Dulu senengnya apa, belum sempat kesampaian ketika masih single, misalkan pengen punya motor trail, akhirnya punya setelah punya pasangan, akhirnya jadi ambasador sebuah merek motor setelah menikah. Berarti kan rezekinya dapet gitu kan. Terus di sisi lain suami juga mau belajar apa lagi nih, mau ngedrift, boleh nggak? Boleh. Jadinya kayak ya itulah maksudnya salah satu apa ya, gunanya pasangan gitu. Sebenarnya harusnya kayak saling mensupport gitu, karena kalau kita bisa disupport sama pasangan, wah itu luar biasa banget dan apa ya, priceless lah menurut aku. Hobi ngedrift nggak takut nggak Pop? Hah? Hobi ngedrift? Suami aku? Enggak, dia ngedriftin aku. Nggak, dari Kak Popi sendiri ngedrift nggak takut beresiko? Sebenarnya kalau resiko semua olahraga ekstrim tuh pasti ada lah ya, kayak ya misalkan nabrak atau amit-amit sampai kayak ya kita kalau mikirin kecelakaan ya pasti ada lah. Off-road pun kan, aku off-road juga kan, off-road pun ada kecelakaannya, motor pun ada. Jangan kan gitu, kita ngupil di tengah rel juga kan berbahaya. Ya, itu maksudnya kayak semuanya pasti ada resikonya. Cuma kan kita dengan adanya belajar, kita ada teknisnya gitu kita pelajari, itu meminimalisir maksudnya kayak kecelakaan itu gitu. Ya itu gunanya belajar gitu sih. Selebihnya doa dan restu. kenikmatan tersendiri seperti apa sih belutin dunia olahraga ekstrim kayak gitu? Kepuasannya seperti apa? Gitu. Sebenarnya kalau dibilang kepuasan kan ketika kayak kita udah nikah nih, apalagi nih tantangan yang pengen kita dapetin gitu kan, kadang-kadang kita butuh adrenalin rush. Jadi ketika kayak lu naik motor misalnya, naik motor trail, lu ngadepin tanjakan atau lu ngadepin turunan yang berbatu, itu kan gitu kan, itu tuh kayak stress release aku gitu. Apalagi ketika kayak kita ngedrift, itu juga kan aku baru belajar ya, kemarin baru bisa tuh angka 8, itu tuh kayak gila ya, gue udah ibu-ibu umur 39 masih bisa mempelajari sesuatu. Itu jadi kayak apa ya, apresiasi dirinya makin, oh iya ya, lu tuh keren banget, lu tuh ibu yang hebat, lu tuh masih, jadi kayak kita menghargai diri sendirinya tuh lebih gitu loh. Jadi Dibilang meluapkan stresnya ketika ngedrift sendiri sambil teriak-teriak mencaci maki kan sih? oh enggak, aku enggak mencaci maki sih, lebih kayak kalau nggak bisa, soalnya suka kayak pressure gitu kan, aduh yang lain udah pada bisa nih, kenapa gue belum bisa, aduh gue bego banget, kadang-kadang suka kayak gitu. Cuma di sisi lain aku tuh orangnya rada ngoyo ya, walaupun waktunya suka lama, lebih lama dari orang-orang, cuma gue harus bisa, gue harus bisa. Kayak ya pokoknya semua tuh memang harus dipaksakan. Kalau nggak maksa lu nggak akan bisa gitu. Itu udah cuma masalah waktu aja, tapi lu harus maksa gitu sih. Nah, ngatur waktunya gimana buat anak, keluarga, dan segala macam? Kalau ngatur waktu, ada suami kan, kebetulan suami manajer ya, jadi dia ngatur waktu juga gitu. Kemana-mana. Itu ya alhamdulillah. Makanya nikahilah manajer Anda. Seperti itu, uangnya lari juga ke rumah. Iya. Gitulah.
Apa? Kan di satu sisi kalau banyak wanita yang udah berumah tangga lebih ingin menghabiskan waktu bersama keluarga atau udah punya anak gitu. Takut momen bersama anak itu hilang. Ketika kita harus touring beberapa hari itu kan ada waktu yang hilang bersama anak. Momen-momen itu sempat terpikirkan? Bukan sempat terpikirkan lagi, itu sudah terasa, sudah kayak ya sebenarnya sih itu adalah jadi semua yang kita lakukan itu ada resikonya. Ketika kayak kita mau ambil kerjaan, apalagi kemarin tuh saya touring 13 hari sampai gosong nih, sampai belang tuh Labuan Bajo coy gitu ya. Oh apa ya, cuma kita juga kan kerja salah satunya juga untuk mensejahterakan keluarga, untuk anak bisa lanjut sekolah sampai kuliah, sampai sekolahnya kemana gitu kan. Kita juga buat balik lagi ke rumah, jadi segalanya memang ada pengorbanannya gitu. Begitu pula yang orang tua kita lakuin kan, kita jarang ketemu orang tua, tapi orang tua kerja mau apa, akhirnya kita bisa sekolah bener gitu kan. Makannya enak, tinggalnya juga ada gitu, jadinya resiko itu yang saya ambil. Oke, tapi aku nyikapinnya setelah nyampe ke rumah, ketemu quality time. Kayak misalkan 13 hari itu dibayar sama aku, Mbak nggak boleh deket-deket, jadi harus saya yang terjun gitu. Kalau udah capek banget baru Semua di-handle? Iya, kecuali kayak masak, saya kan nggak bisa masak tapi saya bisa off-road gitu. Jadi untuk hal-hal tertentu yang kayak nidurin anak, nganterin anak sekolah, Nyuapin juga mungkin? nyuapin nggak mbak. Tapi kayaknya itu langsung aku berusaha untuk nyemplung langsung, karena pengen berusaha mencukupi kekurangan itu. Tapi artinya kerja itu sambil penyaluran hobi juga ya? Iyalah, karena jadi orang tua itu luar biasa. Jadi seorang ibu itu tantangan. Ketika perempuan menurut aku ya, jadi seorang ibu mau dia melahirkan ataupun dia mengurus gitu ya, kita kan membelah diri tuh. Kita rela membagi diri kita. Jadi pas ketika kayak kita melakukan hobi itu tuh sebenarnya kita recharge, warasin lagi untuk melakukan atau menyelesaikan tantangan yang sudah kita bentuk nih. Karena ada anak, tantangan lagi, kita belajar lagi apa segala macam. Kalau udah nggak itu, hobi dulu biar nggak gila. Gitu, kayak gitu sih. Oke, terakhir sampai usia anak berapa nanti akan stop untuk fokus ke anak dan keluarga? Sebenarnya kalau pekerjaan aku kan bukan kantoran, jadinya kayak selagi ada tawaran, selagi ada peluang, selagi ada yang bisa dilakukan di usia sekarang, itu akan terus aku lakukan. Ya pinter-pinter mengatur waktu, karena ya nabung yang banyak lah gitu, karena menurut aku usia juga kan maju terus. Kalau untuk anak kita mesti ya itu pengorbanannya pinter-pinter ngatur waktu. Aku punya kasih banyak. next hobi tantangan apa lagi yang belum dipengen? Tantangannya itu menembus tembok Cina. Kayak David Copperfield ya. Apa ya? Tantangannya pengen bisa baca not balok. Itu sih. Terakhir